Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata yang paling terupdate, terkini, dan terjujur. Dan bukan review. Bukan review. Iya Ngopi guys, dulu dong nih. kembali lagi. Oh, ngopi sendiri aja. Ya, ini agak-agak standar sih. Kan Iya. gitu kan kalau ngopi kan harus teriak. gitu Enggak, kan. gue biasa aja ini. Oh, soalnya itu ya Saramonic ya. Bagus gitu ya. Tapi ya apa namanya? Jadi sekedar info aja. Kemarin-kemarin tuh banyak yang ngomong kita nggak pernah diundang Samsung. Betul. Kemarin kita diundang Samsung. Akhirnya, apakah kita kembali berteman dengan Samsung? Apakah kita akan menjadi Sarangheya? 사랑해요 aku cinta padamu. Iya itu ya. Tidak tahu ya Nggak guys, ya. tidak Ya, tahu. kemarin sih barang kurang menarik sih sebenarnya. Iya kan, kemarin A55 Iya. warna baru. Warna baru kayak Gaming di package. Instagram gak sih sebenarnya? Betul, warna baru. Sebenarnya menarik tuh gaming package. Oh iya gaming package ya. Karena headsetnya itu Oh. yang menurut gue Iya, menarik. itu headset yang udah kita review ya. Iya. Daksa apa gitu. Dasar bukan set, emang setnya. Iya setna tuh, yang Setna. kayak Logitech. Yang kayak Dok, Logitech. itu kan. Itu 500 ribu lebih lah. Wah. Sedangkan di harganya cuma nambah 300 ribuan. Iya. Gila sih. Cuman mantep sih maksud gua untungnya tapi gua bingung dah itu tuh ada jacknya nggak sih A55? A55 nggak ada jack. Nggak ada ya. Nggak Oh berarti ada. itu pakai Emang setna tuh wireless bisa. Enggak maksud gue kayak sayang sih kayak tapi Iya. ya udah tapi bagus lah seenggaknya gitu ya. Worth it gitu. Iya, itu doang sih yang 1,4 menarik. juta dan gua tahu oh itu emang mahal. Iya, jadi emang ya, gaming package-nya menarik sih, cuman ya warna baru sih. Warna baru Sama aja. circle to search. Oh iya. Cuman yang menarik tuh adalah kita kan nanya juga. Kemarin kan gue nanya juga kesempatan tuh untuk nanya Samsung. Apakah AI ini tuh sebenarnya AI Samsung tuh cuman works di Exynos gitu. Iya. Karena ternyata 34 itu dapat kan. Betul. Yang di mana itu ternyata Dimensity. Dimensity Betul. 1080 kan itu kan. Iya. Ternyata emang ya harusnya bisa gitu. Cuman nggak ada jawaban yang konkret nih. Maksudnya kenapa gue nanya soalnya kan. Kalau ngomong NPU itu seingat gue semua di bawah itu udah NPU. Betul ada. Cuman yang kayaknya tuh gak ada sebutan kayak A24 tuh yang 695 dapat AI-nya gitu. Ya memang berarti kayak masih pilihan aja sih. Pilihan sih Pilihan kayaknya. aja. Mungkin Kayaknya sih bukan spek gak sih menurut lu? kalau menurut gua dari kameranya sih. Kamera. Kalau kameranya masih kacrut, untuk mendeteksi gambar akan sulit. Oh bener. Kemungkinan gak akurat produknya. Bener ya. Bener-bener. Menurut Oh iya gua. 695 sama 1080 bagus 1080 ya. Betul. Apalagi di A24 mungkin chipset bagus, kamera jelek. Oh Gitu kan. iya Bisa, sensornya apalagi murah iya kan, iya iya. iya bener-bener sih. Gua ngeri gitu. Iya dari kamera sih. Dan yang jelas adalah ternyata AI itu yang nggak makan banyak resource sih sebenarnya. Yang penting Betul. ada NPU-nya gitu. Mungkin kamera sih bisa masuk akal sih. Lain circle concert masih online banget kan. Iya masih online gitu. Jadi kayak ya gitulah ya. Ya itu. Jadi kita akhirnya diundang Samsung. Keren. Gak tahu diundang lagi gak ya? Ya baru diundang nyesel orang. Iya habis diundang kan. Soalnya kemarin. Nah ayo kita. Nah ini bahasan ini ya. Yang lagi rame Yang juga lagi ini. rame juga ini akan kita review sebentar lagi nih. Betul. Mungkin kalian udah lihat unboxingnya ya di video YouTube Ya, Short. kreator-kreator lain gitu ya, udah baik Tadi banget. kita kan juga bikin nah. Oh iya. Ada yang sama ya? Iya, ada yang sama. Ada yang sama gitu ya. Malah Aduh. short duluan naik sebelum ini. Iya makanya Oh, iya benar maksud juga, gua, benar. bener dong gimana sih? Nah ini gitu ya, jadi ini adalah HP seri Vivo yang dimana gue masih bingung aja sih. Sebenarnya baterainya tuh naik, udah gak mau ngomong. Itu Baterai naik. upgrade semua aspek kecuali chipset. Iya, semua upgrade chip, semuanya upgrade tapi tetap tipis gitu ya. Jadi ya banyak lah yang kita bisa sebut lah di sini. Terutama kita juga suka Zeiss kan. Betul. Lu boleh, lu kalau nggak percaya ya, lu boleh cek video-video kita lama kita gitu. Itu Zeiss tuh emang bagus. Emang Itu kayak sebuah hal baik daripada Vivo lebih tepatnya gitu. Itulah yang bahkan beberapa kreator tuh makanya Vivo X100 Pro dibanding Samsung S24 Ultra. Betul. Karena Gitu. kameranya. Kameranya kamera maksudnya. tuh full ininya bagus banget sih. Ya gitu ya. racikannya. Tapi apakah jadi pertanyaannya gini, apakah Vivo X100 Pro itu Zeiss beneran ini cuman gimmick doang atau ternyata emang Zeiss beneran gitu? Zeiss Oke, beneran nanti dong. nanti cek aja reviewnya. Gitu. Yes beneran dong. Kan katanya soalnya gitu kan, ngapain pakai Zeiss? Gue lihat soalnya komennya. Pakai Zeiss itu cuma nambah mahal-mahalin doang gitu. Karena kan di leak-nya udah ada kan. Yang Betul. dimana leak-nya itu sebenarnya belum tentu bener juga. Kita belum tahu harganya, cuman ya namanya leak ya leak aja kan gitu. Iya. Cuman katanya gitu kan gara-gara Zeiss nih jadinya penambahannya banyak banget nih harganya gitu. Cuman ya Enggak juga lah. iya gua rasa ini worth it banget sih. Yang pasti kalau masih di harga yang sama kayak V30, range harga sama, it's okay lah. Soalnya oke. next juta beda. Iya kalau udah beda 2 juta baru.
Ya. Marah-marah full ya. Lalu yang info kedua dari iPhone ya. iPhone 16 iPhone minggu 16 depan ya. nih. Katanya akan rilis di Forbes ini disebut katanya 26 Agustus. Bahkan ditulis udah confirm gitu. Jadi kayak emang 26 Agustus September apa Agustus? September ya, salah. Kok Agustus ya? 26 September ya. Ini udah muncul nih. Ini namanya Dijualnya 26 padahal launchingnya minggu depan. minggu depan Tanggal ya? 10. Tanggal 10 ya. Iya. Nggak tahu sih gue nggak ngerti juga sih dari website ini. Tapi gitulah. Bulan ini akan menjadi bulan banyak ya penyepung iPhone ya. Kita kan lihat banyak iPhone bertebaran, ada yang pro, ada yang kontra. Nih Betul. bulan ini ya. Tapi kayaknya yang bakal seksi di 16-nya aja sih. 16 ya. Karena gua lihat Pro itu perbedaan sangat minor. Iya, minor Dan banget. Sih. tombol tambahannya kalau jadi pun menurut gue itu agak Iya, useless. ini jadi ya yang kita lihat adalah di Mac Rumor katanya tuh desainnya berubah yang 16 kan. Iya. Jadi lurus kayak kapsul gitu. Terus kedua ada MagSafe lebih tipis dia. Betul. Yang Pro-nya gitu ya. Terus ada capture button gitu. Ya. Capture buttonnya ini sih sebenarnya agak aneh sih. Dia di tengah apa di kiri sih itu? Dia di sebelahnya tombol power. Tombol power ya Ya berarti. agak Ya? kanan juga. Iya gitu. Jadi kayak kalau gue sih mungkin biasa aja gitu ya. Karena emang gue ngelihat ini kalau gue yang ngelihat kitnya Xiaomi 14 Ultra gue biasa aja sebenarnya karena Betul. ya nggak ngaruh juga gitu. Cuma nambah-nambah esensi artistik aja kali. Iya, jadi Jadi- kayak sebenarnya bingung. Action button aja sebenarnya lu bisa manfaatin buat Yes. shutter kan? Iya. Tapi kenapa harus ada tambahan lagi? Nah itu dia ya. Walaupun mungkin consider ini kali ini kan action button di sini nih. Iya. Ya, jadi kayak kameranya tuh ke bawah, di bawah Iya, gitu nggak di mungkin. atas Ya. gitu. Cuman Jadi yang kita lihat aja ya, mungkin ada fitur-fitur yang dibawa sama si tombol itu. gua sih akan sangat suka kalau misalnya ternyata ProRes turun ke 16. Itu 16. sih harusnya. Itu mantep banget sih. Itu bakal jadi hal yang sangat gong menurut gua karena ini fitur emang jarang ngomongin, tapi Ya. kalau lu udah coba Itu lu kalau buat bikin video-video yang berkonsep dan niat ya. yes, ya cuman pakai iPhone doang. Ya. Nah, itu bisa gitu. Jadi ya kita tunggu aja nanti di bulan ini gitu ya. Iya. Kalau ada duitnya kita mungkin beli kali. Ya kalau ada yang bagus Yang ya. bagus Sebenarnya itu. bagus atau tidaknya dulu sih. Kalau duit ya diusahakan aja. Iya gitu ya. Tapi masalah bagus apa enggaknya di, gue Hah? bingung di. Gue mau ngukur rumah gue, tapi nggak ada nih alatnya. Gimana solusinya? Kan lu gak punya rumah. Oh iya. Ada. Tinggal dong di rumah. sini dia. Oh Lu tinggal tinggal di di sini. sini. Masa nggak ada rumah saya? Bukan nggak ada rumah, jarang pulang. Oh jangan. Jarang pulang, abang jarang pulang. Tiap malam suka kelayapan. Ada di bawah ya. Nah ini iklan kita hari ini. Iklan kita adalah Onda Nilo. Onda Nilon. Ya ini dapat mengukur rumah Anda yang Iya. katanya itu besar padahal pas datang sempit aja gitu ya. Atau rumah Anda yang besar tapi gangnya sempit ya. Naik motor gini-gini kan. Itu yang punya orang Batak. Ini apa? Onda. Enggak sih. Enggak ada. Guru gue orang Batak gitu ngomong onda. Ini malah lebih ke Padang dong. Oh gimana? Kayak Onda Mande. Onda Mande. Anjing gue pengen ngejok yang lain lebih lucu Onda Mande sialan ya. Tapi inilah ada iklan kita hari ini. Onda Nilon dapat mengukur hingga 5 meter. Wow. Jelas, iklan gak jelas gitu ya. Yaudah kita cepet aja nih ya. Ini dari berita pertama ini luar biasa. Yoi. Ini dari chipset terbaru dari MediaTek ya. Iya. Terbaru dan tercepat, bisa tahan lama. Bisa tahan lama ya, ini luar biasa. Luar biasa. Ya, gue tuh dari kemarin tuh gue sebenarnya kesel banget nih. Gue melihat Dimensity, bukan Dimensity, MediaTek Helio G81. Ini tuh bener-bener kacau ya. Ini udah kacau sih maksudnya. Nggak, tapi gini gue potong dulu ya. Karena meme banyak banget nih. Betul. Ini tuh udah nggak bisa dibilang lagi ya sejutaan gitu. Nggak bisa. Udah agak sulit banget ini. Karena ini G81 ini luar biasa gitu ya. Kayaknya kalau G88 mesti bisa dimaafkan nih. Iya betul. Iya kan? Karena banyak kan. Benar. G85 juga banyak kan. Ini Betul. G80 dari G80 2024 ya, luar biasa. Ini dari Tekno dulu ya. Tekno TKDN sebenarnya udah ada ya. Ini namanya KL5N. Ini Yoi. kalau lo search ini sebenarnya itu adalah Tekno Spark 30C. Iya, penerus 20C. Ya, terus 20C. Ini pakai Helio G81 doang katanya gitu ya. Ya. Ya layarnya standar sejutaan ya 720p, kamera juga 50 megapiksel gitu ya. Ya. Nah, cuman yang menarik adalah kalau lu lihat nih ada yang unboxing gitu. Tulisannya kelihatan nih, kasih lihat kok ya. Ada 4 years plus lasting fluency. 4 years plus lasting fluency.
Itu tahan lama tuh Ger, anti lag. Anti-lag ya. Makanya Aldi tadi bilang kan tahan lama, memang tahan lama ini. Tahan lama, tahan banting juga, emosi soalnya. Ya jadi kayak udah semakin BBK ya. Maksudnya luar biasa nih dari Tekno. Nggak, yang bikin 4 years lasting tuh siapa? Iya gitu, kenapa ya? Kenapa maksudnya bikinlah make sense kayak 2 tahun lah gitu ya. Kalau nggak usah ada gitu. Gak, soalnya gini, kalau gua ngeliatin si Redmi, gua juga nyari kesalahannya kan. Iya. Si Redmi yang 13C atau yang C65, pokoknya tuh nggak ada tulisannya. Ini boleh koreksi kalau salah ya. Di Xiaomi Group itu tuh masih tahu diri tuh. Masih belum ada lah, belum ada. Kita nggak tahu nanti. Cuman setahu gua belum ada nih yang seri bawahnya. Dia pernah ada yang 3 tahun itu. Yang sebelumnya itu Redmi 13. 13 doang ya? Iya. Ya Redmi 13 tuh. Itu boleh tuh ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Cuman ini udah kacau nih. Ini sudah levelnya membodohi masyarakat ya. Cuman yang menarik adalah dari G81 ini karena emang ternyata Tekno 20C ini lumayan lah. Sebelumnya tuh G36 di. Betul. Bahkan yang kalau lu ingat ya, di brosurnya itu gak ditulis. Iya. Octa-core, ditulis octa-core karena malu, aib ya. G36 di tahun 2023 waktu itu gitu. Jadi ya ini masih bagusnya tuh dia masih ada upgrade lah gitu ya. Ya setidaknya naik lah dari 336. Nah ini kan itu kan naik ya Tekno Naik. ya. Nah ini juga ada nih saudara G81 udah semakin banyak kliknya, semakin valid. Kacaunya makin valid ya. Ini adalah dari Redmi 14C alias Poco C75. 75. Ini luar biasa gitu ya. Oke. Iya, dari storage ternyata kemarin kan kita ngomong, kita ngeliatnya katanya 128 dan ternyata Iya. storage-nya ada 256 lah. Jadi kayak Lumayan. bisa lah. Bisa aja. Gitu Lumayan. ya. Dari 256 dan benar dugaan kita kemarin karena dia ada jualan kamera ultra. G81 Ultra. Ultra. Lu bayangin G81 Ultra gitu ya. Ini kayaknya alasan susu Ultra naik jadi 10.000 nih. Gara-gara G81 Ultra nih kayaknya nih gitu ya. Cuman ya udah, layar masih HD, udah 120 Hz juga gitu. Cuman ya ini menarik lah karena dari sebelumnya 90 Hz kan, ini naik ke 120 Hz lah. Iya. Gua nggak tahu sih menarik apa enggak ya. Sebenarnya karena emang sebenarnya tuh kalau yang di bawah berasa cuman nggak yang signifikan banget sebenarnya gitu. Jadi ya udah. Nah, ini super charging di 18 watt sih. Oke. Gitu ya. Nah, cuman ngomong-ngomong G81 nih sebenarnya SoC-nya kalau kita bridging lagi tuh ternyata kemarin kita salah ya. Enggak, gue sih yang salah lebih tepatnya karena gue pikir 13C itu G91 ternyata G85 gitu. Ternyata dari G80 ke G85 itu tuh gak ada bedanya di. Betul, cuman kayak improve aja ya. Iya, improve kayak Dari gak jelas. GPU-nya doang kan ini Iya, beda-beda. 50 GHz. Enggak, beda GPU clock doang. 500 GHz. 50. 50 ya. 50 GHz doang. Gak ada. Jadi beda jadi kalau yang GPU-nya Kali 50 GHz 50 Hz. 50 Hz lah ya. Iya, 50 Hz harusnya. Kan kalau 1050 itu berarti 1,5 GB. Tapi kan 1 GHz itu satuannya. Bukan megahertz ya. Ya gigahertz. Ya gitulah, pokoknya beda 50 perak Ya, lah maaf, gitu maaf ya. kalau salah, maaf kalau salah. Kalau salah gitu ya, maaf Gua ambil gitu. aja, gua ambil. Cuman ya gitu, G85 itu kan 1000 nih, 1000 MHz gitu 50 megahertz. ya kan? Kan 1000 MHz. Nah, cuman ini yang ternyata G80 alias G81 ini tuh ternyata beda cuma 50 perak doang, Pak. Ya. Bahkan kamera nggak berubah. Betul. Dari clock speed juga nggak berubah dari CPU-nya. Iya. RAM-nya, dan segala-galanya tetap ini pakai eMMC ya, bukan UFS ya. Jadi kayak sebenarnya kalau kita ngomong downgrade apa enggak, ya enggak. Sama aja gitu. Yang salah siapa? MediaTek. Memang luar biasa. Ini adalah kesalahan dari MediaTek ini. Memang sih mereka bilang kemarin kan nggak support lagi 4G, lebih fokus pada. Iya. Cuman yang lain lah kalau bisa gitu ya. Maksudnya ini gue sedih beneran dulu nih karena sebenarnya tuh yang seri number C ini yang gue lihat di Redmi fans ya atau Xiaomi fans ini tuh banyak nih. Betul, apalagi ini ya. harga murah kan. Iya, harga murah. Jadi harga murah. sebenarnya Xiaomi fans itu atau bisa dibilang Redmi fans itu tuh ternyata sokongannya banyaknya dari yang bawah ini. Ya, pasti. Nah, maksud gue kayak sayang aja nih, kayak tiba-tiba muncul ya, terutama di Afrika Selatan yang sudah memberikan hint, dia ngasih riddle gitu kan. Iya, pilih, jadi tahu. Disuruh pilih gitu-gitu ya. Ini udah ada nih, kayak 81. Ya, jadi kayak bener-bener nih, ya ini kita tunggu aja di Afrika gimana. Ya, G81 ini good luck aja lah, gue sih nggak tahu ya, karena yang gue lihat sih di komunitas sih udah ngamuk-ngamuk orang-orang gitu. Ya, mau gimana lagi Pak? Iya. Nilai mau gimana lagi? Iya udah gimana lagi gitu ya. Jadi dan desainnya juga menarik ya. Ini desainnya semakin BBK ya. Jadi kayaknya memang semua brand HP nih udah mulai ke BBK-an nih selain anti-lag, lalu ke desain ya kan. Juga. Kemarin tuh Redmi Note 14 kan udah mulai
curve yang itu Iya, kan. benar. Ngikutin Renault kan. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Ya itulah namanya Dinamika dinamika di handphone-handphonean. perhandphonean ya. Emang karena BBK emang bagus-bagus aja gitu. Tapi ya udahlah. Kita lanjut lagi ke ini. Nah, ini lumayan menarik. Lawannya MediaTek juga sama aja gitu Luar loh. biasa ya, ini dari Snapdragon 6 Gen 3 yang diam-diam lagi, jadi gue tekanin ya, diam-diam lagi launching gitu. Iya, Jadi keluarin kayak, 6 Gen 3. Iya, 6 Gen 3 nih diam-diam nih tuh. Seperti biasa kalau udah diam-diam pasti tidak ada improve-nya, nggak ada improve-nya. Ya, jadi kayak dari ini sebenarnya masih sama aja kayak 6 Gen 1 gitu ya. 4 nanometer juga, Iya. Samsung juga. Iya. Masih pakai Cortex 2019 yaitu A78 sama A55 gitu. Tapi clock-nya lumayan signifikan naiknya dari 2 ke 4 gitu. 2 Iya, dari 2 ke 4 ya. Enggak, entah siapa. Iya, ini kan mirip 7 2,2 jadi 2,4. 2,2 jadi 2,4 ya. Salah lihat gue ya. Oke, 2,2 jadi 2,4. Ya lumayan lah naik. Berapa persen tuh lu hitung? Ya, Ya kalau FPS-nya dapat Genshin 40, ini 40. itu pun kalau bisa 40. naik ya kalau dipakai gitu. Kadang Iya. kan cuma speknya doang naik. Iya, kalau kan naik gitu ya. Ya misalnya enggak, kita anggap FPS-nya. FPS Genshin misalnya 40 nya naik jadi 41 lagi. Lumayan. Iya, lumayan loh. Peningkatan. Siapa tahu deh ulti di lock gara-gara 1 FPS itu kan Dilancar. jadi lancar, gak ada yang tahu kita gitu. Cuman yang menarik adalah ini sebenarnya plek-ketiplek dari 7S Gen 2 gitu. Jadi Iya. sebenarnya emang cara-cara beragam dari brand itu emang selalu yang turun, yang di tingginya itu diturunin gitu kan. Betul. Ini biasanya ada dua, ngabisin stok atau dia ini mau jaga harga aja sebenarnya. Iya. Kalau banding 7S Gen 2 tuh dia yang low Bedanya. core-nya itu Ah. dia lebih tinggi di 7S Gen 2. Oh, low core-nya ya? 1,95. 1,95 6 Gen ya? 3 1,8. 1,8. Jadi kayak ya ini sebenarnya agak-agak plek-ketiplek sih. Yang perbedaan yang signifikan tuh cuma di support 144 Hz doang. Betul. Yang dimana tidak berfungsi dong. Layar mana di HP yang mid range ada 144, kalau ada udah pasti semi gimmick gitu. Karena Iya. nggak ada game yang support, ada tapi yang nggak inilah. Ya, 144 dipakai handphone gaming doang. Iya gitu. Nah ini kabarnya katanya ini akan dipakai sama di Honor 60 series gitu. Yes. Honor ya. Tapi Cuman salah satu halnya itu yang gue lihat emang ini sih tadi di. Kalau yang gue bilang ke lu tuh mungkin aja harganya ini lu dapat performa di 7S Gen 2 cuman lebih murah kayaknya gitu. benar, cuman nih sebenarnya gue lebih kecewa aja sih 6 Gen 1 ke 6 Gen 3 tuh nggak ada peningkatan Oh sama iya, sekali. nggak ada, Harusnya nggak kan harus ada fitur baru, teknologi Oh baru. bener minimal support kamera lebih gede lah. Bener Iya juga. gitu. Atau Walaupun apa ini gitu. mending banget daripada 6S Gen 3 gitu. Betul. Karena 6S Gen 3 itu yang kita tahu adalah itu rebranding, itu real rebranding dari 695. Iya. Yang dimana support video paling Full HD 30. Iya. Ya ini bisa 4K lah gitu ya. Gitu. Jadi ya gak ngerti lah gue ya. Karena kayaknya ini tahun depan sih, ke tahun ini tuh asik. Tahun depan tuh kayaknya bakal boring lagi nih. Gitu. Betul sih. Ini kayak siklus-siklus aja sih sebenarnya Ya, sih. kayaknya ini para brand chipset tuh agak kesulitan buat mid ke bawah deh. Iya, main ke bawah sih. Atau mungkin dia masih ngejar AI kali. AI. Ini AI. pun kayaknya nggak ada peningkatan Iya, menurut nggak ada. gua. Nggak Dari ada. tipenya sama aja kayaknya. Iya, NPU-nya nggak disebut juga gitu ya. Iya, yang Gitu penting aja. fresh aja angkanya gitu loh. Iya, fresh aja angkanya. Ini sebenarnya ini kita tuh udah mulai menggaungkan ya, terutama Aldi ya. Kalau nggak salah ini dari tahun lalu sih digaungkan sini, kacau nih, banyak rebranding nih. Gue juga ada bikin konten soal Dimensity kan, tuh Betul. yang paling parah kan itu sebenarnya awal-awal kan dari Iya. Dimensity 700 jadi 60-80. 60-80. Kayak 70-50 dari 1080 jadi kayak nggak berubah nih. Ganti nama aja gitu. Iya, kan. ganti nama aja gitu. Jadi kayak tidak ada apa namanya inovasinya lagi gitu. Dan ini dilakukan sama Snapdragon sekarang. Iya, Snapdragon sekarang nih. Kemarin kan MediaTek kan. Ini Snapdragon nih gitu. Maksud gua gini loh, Pak. Ya nih para kaum Android ya, Android. Anda kan selalu bilang iPhone itu nggak ada inovasinya kan. Ya. Mana inovasinya? Android sama Android juga. chipset ya kacau. Chipsetnya kacau ya. Nggak. Ya mungkin kalau iPhone pakai mid range juga ada gitu. Oh iya kali ya. Kalau ada mid-range mungkin sama kali. Cuman iPhone mid-range itu adalah iPhone 4 Yang tahun yang lama. lalu. iPhone 4 tahun lalu baru jadi mid-range tuh. Kampret Masuk ya, kan, bisa kayak gitu loh. Bisa gitu sebenarnya. emang luar biasa gitu. Nah ada juga yang luar biasa ini lagi-lagi ke Dimensity 9400. Oh, ini full chipset ya hari ini ya, full chipset ini ya. Full chipset soalnya nggak ada berita HP lagi soalnya. Iya. Nah Dimensity 9400 ini sudah tercium di. Yes. Ini lumayan gahar banget dari leak-leak sebelumnya sebenarnya. Nah ini pakai 3 nanometer TSMC. Yes. Peningkatannya katanya sekitaran 30. Lumayan. Terus ini pakai Cortex yang baru, tidak seperti Snapdragon yang tadi. Ya, Snapdragon tolonglah, ini pakai baru nih, Cortex X925 gitu. Wah. Jadi kalau dari website ya, ARM sendiri katanya nih emang
bakal ngasih single thread-nya tuh bakal lebih kencang 30%-an. Jadi Yes. emang kayaknya ini sesuai leak juga sih karena emang dari kertasnya aja dari si X925-nya ini bisa ngasih 30%. Lumayan kan Lumayan buat di banget performance karena core-nya. Iya karena di HP itu lebih sering di single core sebenarnya single thread Benar. sebenarnya. Karena agak jarang sih gitu ya. Cuman ya udahlah. Nah, terus ini yang mantepnya katanya ini pakai 10,7 GB. Ini pakai yang baru lah yang Oh, Samsung RAM-nya tuh. lebih naik lagi. Iya, RAM-nya tuh. Sampai dari Ini 5X. speed-nya gede banget tuh, 10,7. Kalau nggak salah dulu yang T itu di 8 koma deh. 8 koma Kalau kan? nggak salah ya. Yang LPDDR5T itu kan? Iya, kalau nggak salah 8 ya. koma ya. Ini udah 10 giga. Gila Wih, sih. goblok banget, kencang banget sih ini. Nah, ini kabarnya juga dari ternama dari Digital Chat Session. Ini katanya hasil performanya ini sama tapi lebih efisien dari 8 Gen 3 30%. Jadi Jadi dia- performance-nya di bawah Oh, tapi iya. kenceng gitu. Tapi kenceng gitu. Iya, wattnya kecil tapi hasilnya Wah, kenceng. ini sih emang kalau yang kita lihat dari 2 tahun yang lalu sebenarnya trennya HP ini HP Android terutama itu emang ngincer ini Harusnya kan efisiensi ya. Iya, karena emang udah berasa juga sih sekarang gue pakai kayak lu pakai X100 Pro gitu Vivo itu berasa sih. Ya tapi menurut gua bagus sih, apalagi ini udah kalau dia berapa tuh 2 jutaan deh. Iya. Ya maksudnya lu nggak usah naikin lagi Yes, sih yes. skor-skornya kayak Iya, belum iya. ada yang dibutuhin Iya, kan. kayaknya lebih apalagi sekarang brand-brand BBK lebih tepatnya Iya. udah ngeliatin baterai atau ini kayak battery health-nya Battery gitu. health juga, Battery health itu iya. berarti ngaruh sama cycle-nya kan. Nah, dia juga berarti ngelihat soal apa namanya screen on time. Screen on time juga Iya, dan kan? juga kan beberapa handphone udah mulai ngelimit handphonenya Yes, kan. Lebih baik juga. ya udah performance-nya wattnya dikecilin aja. Iya, walaupun memang kalau untuk Oppo tolonglah kalau mode Pro nggak usah dilimit lah ya. Semua BBK. Iya, Realme juga tuh ya. Kecuali Vivo. Ih, Vivo doang yang aneh Iya, ya? Vivo Nggak, doang. Nih, aduh, kasih lihat gak ya? Nah, Vivo X100 nih, gue ngomongin Vivo X100 ya. Iya. Bukan Vivo yang ini, kita mah belum benchmark ini di sini ceritanya. Vivo X100 Pro ini, yang gak lu tahu adalah dia ini bisa kenceng tapi adem. Betul. Itu gak bisa Itu diakal. yang keren banget sih. Itu keren banget sih. Gue gak tahu ini dari Blue Volt. Blue Core. Blue Volt. Blue Volt. Blue Volt bener gue sialan lu. Lupa lagi gua. Gue gak tahu ya dari Blue Volt-nya jadi baterainya jadi distribusi panasnya lebih bagus kah atau dari vapor chamber-nya kah? Karena ternyata emang yang gue temuin di sini daripada Oppo dan Realme ini penyebarannya Vivo penyebaran Itu panasnya rata. wah, Emang dia vapor chamber-nya luas, bener luas Wah, gitu. goblok Dan banget. efektif gitu. iya efektif. Nah ini maksud gue lo gitu kenapa gak semua kayak Vivo. Iya. Ini Vivo sebenarnya bagus loh. Iya. Cuman emang karena konteks itu handphone cewek ya, Iya. mungkin kayak kurang rame aja gitu Iya. di kaum mending Iya gitu. ini loh. intermezzo sih. Menurut lu di setelah lu mereview HP Vivo X100 ya, Ya, itu masih dianggap HP cewek gak Di? enggak juga sih. Enggak sih. Bahkan itu pun enggak sih. Emang udah review kan belum? Ya kan gua ceritanya. udah lihat di reviewer lain. Reviewer lain ya udah Iya. ada ya. Jadi kayaknya enggak sih kayaknya ya. Enggak sih. Iya, Ya, jadi- maksudnya ini udah mulai serius lah, enggak cuma handphone cewek doang. Ya ini enggak kita enggak ngomong enggak bela-belain Vivo ya, awas aja lu ya. Enggak. Nah, Lu ini- cobain aja dah. Iya. Cobain aja dah. Cobain aja ini sebenarnya udah kelihatan potensi bagus ya dari Vivo nih. Y100. Gue tuh Iya. kaget sebenarnya Y100. Y100 terus datang tuh gue udah kepala gue paling diceng-cengin doang. Kagak. Iya. Kelihatan Gila, tuh. bagus semuanya loh. Iya. Gaming bagus, kamera bagus, baterainya oke. Goblok lah. Ya udahlah, makanya lu tunggu aja review ini. Iya. Vivo V40 ini ya udah gitu aja. Nah, ini dari CEO-nya MediaTek kita balik ke MediaTek lagi Iya. ya. Katanya ini bakal dipamerin di bulan Oktober. Oh. Jadi ini oke. yang anehnya ini bakal dipakai sama Samsung. Kira-kira HP apa yang Samsung pakai di Dimensity 9400? Gue sih ngarep sih S25 ya. Wah iya, dia Keren. nggak pakai Exynos lagi ya. Semoga aja ya. Jadi mungkin bisa jadi strategi baru ya. Gue nggak tahu harga lebih murah apa enggak ya. Tapi seingat gue Snapdragon tuh lebih mahal gitu. Ya. Jadi kayaknya yang S25 biasanya Dimensity 9400. Exynos dong. Enggak maksud gue jadi Exynosnya di yang flagshipnya gila. Wah, Jadi agak resiko sih. masa sih? Enggak soalnya kalau gue lihat tahun ini Exynos tuh oke gitu. Maksudnya Betul sih ya, emang oke, emang oke. kayaknya di tahun depan tuh Exynos bakal mantap sih. Gue nggak tahu ngomong adem apa enggak ya. Cuman kayaknya bakal banyak performa yang bukan performa sih. Maksudnya hal yang ditingkatin dari Exynos sendiri gitu. Jadi kayaknya lebih masuk akal kalau yang bawahnya ini S25 biasanya pakai Dimensity kayaknya gitu. Ya itu bisa juga sih kalau dibandingkan Iya, sama atau dibalik gitu ya. Tetap bagus lah. Ini 9.400 sih gue suka ya. Maksudnya dari yang dijual, yang dikasih gitu, yang ditawarkan oke ya gitu, oke. Karena kita nggak tahu juga sih 8 Gen 4 itu pakai X925 apa enggak sih? 8 Gen 4 belum tahu, belum ada Belum tahu infonya. ya. Harusnya sih pakai juga ya. Iya, yang Apalagi jelas udah ada 3 nanometer 3 dua-duanya nanometer kan. juga, iya. Cuman ya udah lah ya. Cuma ngomongin Samsung tadi ya. Nah, ini Samsung juga muncul di TKDN, luar biasa. Ada 3 biji. 3 biji ini ada SMS721B, lalu yang bawahnya lagi ada X926B, X826B. Ini X9
26B dan X826B ini terduga ini adalah Samsung Galaxy Tab 10 series, S10 series atau S10 lah gitu ya. Nah ini nggak cuma S10-nya doang, nggak cuma S10 Plus doang, tapi ternyata Ultra juga muncul. Dan ini keduanya itu dijamin gede segede-gedenya ya. Ini kayak S10 Plus-nya, ini katanya tuh 12,14 inch, ini sama kayak Xiaomi Pad 6s Pro, sama gitu ya. Dan ini S10 Ultra-nya kayak kemarin sama, terus gede muka 14 inch. Gila, kayak bawa laptop loh. Iya, combo laptop gue gak ngerti sih. Yang lebih seksi sih menurut gue yang plus ya biasanya ya. Cuman ini katanya, ini tuh sebenarnya tuh tablet gede-gedean di. Ini tuh dari reaksi karena melihat pasar. Katanya si iPad Air. Iya, iPad Air ini katanya tuh laku banget gitu. Ya, iPad yang jelas. Maksud gue kan marketnya udah jelas. Iya, jadi katanya salah satu penentunya pasarnya tuh lebih suka yang lebih gede katanya gitu. Oke. Walaupun sebenarnya enggak juga karena gue lihat ekosistemnya sih tetap sih. Iya, kayak kalau iPad kan udah pasti mikir kayak lu duitnya berapa sih gitu kan. Ya mending gede aja sekalian gitu loh. Iya bener. Jadi kayak agak kocak kalau dia kecil kan. Bukan soal gedenya doang sih menurut gua. Iya, kayaknya ya gitu ya. Cuman yang dilihat market kita nggak tahu ya. Cuman kayaknya sih itu. Tapi sebagai reviewer tuh kayaknya enggak sih, lebih kayak ekosistem sih kayaknya. Cuman ya tetap aja lah kalau misalnya harganya oke, gua rasa sih makan-makan aja sih. Ini makanya dilakuin sama Xiaomi juga kemarin kan, karena mungkin ada demand-nya gitu. Nah, ini desainnya juga kurang lebih sama aja buat yang ultranya baru kelihatan ya. Ini ada notch-nya gitu bawahnya gitu ya. Lalu katanya ini pakai 9300 plus gitu, nggak pakai Snapdragon lagi gitu. Mungkin dia sudah sebel sama Snapdragon. Dia kayak apa yang baru? 6S Gen 3. 695 itu mah bang. Gimana sih lu bang? Sebelumnya 8 Gen 2 ya? 8 Gen 2, yang 9 itu Snapdragon 8 Gen 2. Ini kayaknya mau mencoba nih Dimensity 9300 ya. Gua seingat gua juga ya. Lu ingat gak di dalam website ya, Dimensity itu tuh udah mulai ngeliatin fold yang gede, layar gede. Kayaknya emang mereka tuh udah mulai ke arah sana gitu. Ya mereka mencoba lah, masa ya handphone doang kan? Iya kan, handphone doang Dimensity yang habis juga MediaTek mah itu gara-gara dibeliin Pinik. G99 mulu. Nah ini juga ada nih yang satunya lagi di S27B. Ini katanya ada Samsung S24 FE. Wah ini berarti real ya, S24 FE bakal keluar cepat. Bakal cepet ya. Ini mantep loh karena S23 FE itu sebenarnya ngelompatin karena S22 FE nggak ada kan. S22 nggak ada. Nggak ada kan yang FE-nya kan. S21 ada kalau salah tuh. Jadi ini udah mulai konsisten lagi nih ya, Samsung S24 FE katanya ini pakai Exynos 2400. Oh benar-benar turunan S24 Iya turunan S24. Cuman katanya yang menarik adalah ini kalau lihat clocknya itu tuh agak-agak turun sedikit gitu. Jadi kayak prime core-nya yang normalnya itu di 3,21 jadi 3,11 gitu kan. Terus little core-nya juga 2,6 dan sekian lah. Jadi kayak ada yang naik, ada yang turun gitu. Jadi kayak nggak sama kayak flagship-nya. Oke. Cuma kayaknya sih ini bau-baunya S24 FE ini seperti lininya Fan Edition ya, jadi dipelanin dikit kali. Gitu. Apa? Dipelanin dikit. Oh iya, pasti diturunin ya. Iya, jadi tapi ini agak lucu aja, di chipset yang sama tapi lu bisa lebih lambat. Iya, kenapa biasanya kan kalau Snapdragon ada 4 Galaxy. Iya, itu maksud gue kenapa ya? Nggak, ini kan Exynos juga ya, gak tau dah. Apa bisa ya? Ya suka-suka juga sih, barang dia juga barang kan. dia juga, tapi walaupun gue masuk akal sih kalau dari segi bisnisnya tuh dia biar ngasih lihat kelas aja sih. Betul. Tapi ngomong-ngomong kelas di ini ada list harga. Ting 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 ting. Ya, jadi harga yang menarik ini sekarang kita bahas dari flagship-flagshipan. Iya, flagship-flagshipan. Tapi link-link yang untuk mid-range masih ada di bawah ya harusnya ya. Jadi kemarin di copy lagi aja. Iya, tinggal cek aja. Cuman ini menarik nih karena ini ada bahasan sendiri sebenarnya. Nih kayak dari flagshipnya Vivo ya, X100 Pro ini ternyata turun bebas ke 1,5 juta. Turun ya, lumayan banget dari 17 jutaan kan pas iya, launching. Dari 17 juta ke 15 juta 500 yang dimana kalau lu bertanya, Bang mending Samsung S24 Plus atau X100 Pro nambah dikit. X100 Pro. Percaya sama gua, X100 Pro ini udah terbukti. Ini kita kan main sama tech reviewer ya. Itu bagus. Jadi ya gua gak bisa sebut nama-namanya lah. Orang-orang yang sangat kritis ya. Itu pakainya X100 Pro gitu ya. Jadi apalagi bandingkan S24 Plus kan. Iya. Kalau misalnya S24 Ultra lo masih bisa compare lah. Oh iya, S24 masih Ultra, bisa compare lah. S24 Ultra masih ya inilah, cuman sih karakter warna dibandingin sama teman kita Alvin ya, Sound the Six ya. Halo Pin. Ya, itu dia bagusan sama si Vivo sih. Lebih ada tuningannya gitu. Walaupun banyak debatnya katanya Samsung lebih natural gitu. Ya itu kan selera jadinya. Iya, selera gitu. Cuman sih kalau gue ya yang ready to post sih kayaknya 100 Pro keren banget. Keren banget ya. Nah, enggak cuman si Vivo ini lumayan banget nih dari Samsung ya, luar biasa. Nah, ini ya. Samsung juga nih harganya nih. Gue agak kaget nih. Nah, kita sebut dulu. Z Fold 6 ini turun dari 2,52 juta gitu. 25 juta. Iya,
misalnya 25 juta, ini turun 1,2 juta. Wah, lumayan banget. Padahal baru launching kemarin kan. Baru launching kemarin bro, maksud gua kacau nih. Ini juga ada yang turun juga di Samsung. Di Samsung ya, Samsung S24 Ultra itu jadi 18 juta kurang 10.000, ini turun 3,5 juta. Wah, gila ini. Ini gede banget loh. Maksudnya nggak tahu ya kenapa ya ada apa di Samsung gitu. Nah, kalau FE-nya mah ya udahlah, itu hiburan lah ya. Masih sama. Masih sama ya, sekitar 8 juta. Cuman pertanyaannya adalah, ini gua agak kaget ya karena bikin list harga ini jadi membuka pikiran gitu. Kok bisa Samsung, seinget gue tuh jaga harga paling jago. Iya, kenapa tiba-tiba ini belum setahun itu loh. bahkan dari, kan gue 3 tahun gue main di industri ini sebenarnya. 2 tahun belakangan itu tuh Samsung tuh harga nggak turun-turun. Iya. Kayak lu nunggu barang baru dulu gitu. Baru dia turun gitu. Paling kalau GoPay ya udahlah Ya gitu. udah, iya. Tapi kalau udah jutaan menurut gue udah kacau tuh. Kayak aneh sih. Biasanya tuh Samsung itu kan dikenal banyak orang, dikenal juga banyak user-usernya gitu. Kenapa mereka memilih untuk flagship Samsung? Karena harganya, Harga jualnya itu nomor 2 setelah iPhone. iya, setelah iPhone kejaga gitu. Ini tiba-tiba nih, yang gue kaget sebenarnya ini S24 Ultra gitu. Kok bisa dia turun 3,5 juta? Ya, padahal ya menurut gue ini harga yang paling awet harusnya kan. Harusnya iya. Biasanya tuh S24 Ultra emang yang paling awet banget tuh, dia turun kayak lama banget. Jadi kayak kenapa nih gitu ya? Ya, kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu gitu. Kalau lu nanya sama list yang lain nggak ada ya, karena ternyata untuk Vivo IQ 12 sama Xiaomi 14 ya harga masih sama gitu. Jadi orang-orang yang ngata-ngatain embun, Masih ngata-ngatain- laku tuh barang. Iya masih laku tuh barangnya. Masih Nggak ada. tahan harganya. Iya ketahan harganya ya. Maksud gua Samsung harusnya bisa berkaca lah sedikit. Gua nggak tahu ya ini apakah ini batas harga atau enggak. Cuman ya bisa berkaca sedikit lah dari brand Cina ya. Kan Ya. selatan kan banyak yang sarang heo, ya kan. Soalnya kalau Xiaomi masalah ada kontennya, Samsung masalah nggak ada kontennya kan. Katanya begitu, Iya. katanya yang saya Iya. dengar gitu ya. Emang gak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Update doang nggak ada. Iya. Masa update security patch? Samsung S24 Ultra apa Redmi tuh? Samsung security patch gitu ya. Nggak tahu kita. Cuma tolong lah, ini Xiaomi 14 kok bisa jaga harga, ini enggak gitu. Yes. Agak kaget karena Xiaomi 12 itu jatuhnya kemarin cepet banget kan. Ya, Belum di cepet bawah ini itu. sekarang. Bahkan terakhir sampai 6 juta. Iya, sekarang masih di berapa? 10 juta ya. Iya, Gila sekarang- tuh si Xiaomi Xiaomi 14. 14 gue kaget sih. Ya udahlah ya. Mending pacul of the week. Pacul of the week. Pertama dari YouTuber cupu, ya, luar biasa. Mas Effendi, ya. Itu siapa sih sebelah berisik dia kayak lihat di Bali kemarin deh. Emang YouTuber cupu nih ya. Ini gue bawa sengaja ya. Jadi tolong saja nanti akan gue pribadi sih bakal nagih ya. Ya. Gue pribadi, gak usah lu pada. Gue pribadi gue WA ntar bulan September ini harusnya sini kan. Harusnya. Ya, kita lihat apakah dia berani untuk menginjakan kaki di studio kita dan berbicara yang sangat tanpa rem. Kita lihat apakah YouTuber cupu bisa atau tidak ya. Soalnya kemarin sebenarnya yang gue buka lagi nih, pas mau syuting Bego Teknologi dia bilang gini, gue di belakang aja deh yang komen-komenin deh. Ya ampun. Cupu beneran. Mana nih Mas Effendi nih, tolonglah ya. Masa begitu, masuk frame dong gitu. Iya. Ya udahlah ya, itu aja dah. Lanjut ke yang ini. Nah ini, oke, ini yang dari Vinelo ini agak panjang nih. Ini menarik banget nih, gue butuh banget ini loh apa insight lu. Boleh. Udahlah, reviewer main aman. Udahlah, udah biasa biasalah. lah. Reviewer main aman, apalagi kalau udah punya nama besar. Ini bukan sponsor lagi, tapi juga channel mereka. Di industri hiburan yang bisa dikatakan gratis atau murah aja, banyak orang yang main aman gitu. Kayak review film, game, animasi lagu, atau MV. Bukan takut sama orang atau brand, tapi takut sama fans fanatika kayak udah jelasin di video gitu. Karena aku kemarin bilang kan, selalu denial dan ngebela mati-matian. Bisa-bisa pada nyebarin hoax, bilang channel ini tuh haters segala macam, ntar sepi bakal sampai dead channelnya. Iya. Terus di bawahnya ngata-ngatain Redmi. Udah. Gini, terus. Udah lah ya. Menurut lu gimana nih? Ya emang iya, kayak gitu dia kan Itu. kayak minggu kemarin. Iya, Fans minggu kemarin. fanatik itu yang gila bro. Yang gila bro. Gua pernah dikatain bersenggama ya, gara-gara gua ngata-ngatain Infinix. Betul. Lu gitu ya, maksudnya di IG gue bahkan sampai DM pernah juga. Gue waktu itu kan awal-awal kan kontennya kan ngata-ngatain Android gitu. Iya. Sebenarnya tuh yang dikatain tuh bukan Android tapi Android nih, orang-orang yang menganggap Android tuh udah jauh, udah dewa. Wah. Sudah lebih bagus daripada iPhone, udah pasti auto beli. Nah, Iya, itu sebenarnya yang pasti. dikata-katain tuh itu orang-orang kayak gitu sebenarnya, bukan user Android karena kita pakai Android juga gitu. Jadi Emang enggak. iya kayak gitu jadi ribet Jadi kan. ribet. Apalagi orang yang berisik tuh lebih berisik. Orang yang nggak suka tuh lebih berisik dibanding orang yang suka. Wah, itu dia. Ya kan? Lu orang suka pasti nggak bawa komen kan? Iya,
gak mau komen Iya, gue yakin kan. Nih, gue soalnya di Bego Teknik ini nih, yang nonton 8 menit ini nih, mereka akan komen kalau kita ada yang salah doang. Kan? Itu orang-orang Betul. nunggu salah kan baru komen kan. Tolong dong, komen apa kek, bilang aja gini gitu. Gak apa gua. Yang penting gak apa gitu. Cuman ya ini Jangan lantar gak bisa masuk tapi Potong terima Duit. kasih ya udah mengerti Iya. ya, udah mengerti. Oh lanjutan juga nih, ini kan ini masih ini ya main komen yang gue mau angkat ya. Oh iya. Nah ini juga nih sama nih ya, ini setuju kalau dari Roni nih. Setuju kalau review itu kurang lengkap, lebih handphonenya tuh malas dengan review-review, tonjolin plusnya aja, minusnya nggak diomongin. Cuma teriak-teriak inget harganya. Ya kita kalau harga murah nggak ada minus dibeli, harga murah banyak minus yang nggak dibeli. Nah sebenarnya gue sering ngomong loh inget harga loh. Kenapa gue ngomong inget harga? Ya memang sebenarnya kalau di harga murah ya udah Gak bisa gitu. banyak komen. Gak banyak komen. Sebenarnya kalau lu mau bandingin ya lu tinggal bandingin sama generasi lamanya aja. Yes, yang itu- kadang pun juga itu masih udah, gua angkat. Itu udah valid itu. Bener. Udah valid. Gak usah lu ngarep yang misalkan Redmi Note turun ke Redmi number, nggak gitu Iya. ramennya. Makanya itu dasar kita kenapa bilang kita nggak suka sama G81. Iya. Itu alasannya karena sebelumnya tuh udah lumayan sebenarnya. Iya, jangan ngarep yang dari atas turun kan, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Tapi tetap harga itu tuh valid karena harga itu fitur sebenarnya. Betul. Jadi kayak fitur tuh maksudnya adalah ketika lo beli sesuatu itu, apapun itu ya, lo mau beli makanan kayak Iya. beli elektronik gitu ya. Harga itu kan salah satu yang dilihat kan. Nah, Jadi kayak sebenarnya ya ada harga ada barang tuh bener adanya gitu. Benar. Kayak misalnya Poco F6 kemarin emang lebih murah gitu, tapi ya lu harus siap dengan iklan-iklannya gitu. ya. Kalau lu Dan mau fitur yang terbatas iya, lah gitu kan. Makanya Aldi tuh ngebela jatuhnya agak ngebela emang si Aldi tuh Ya ya. ke Realme Realme GT6. GT6 Karena gitu loh. memang perbedaan UI dan smoothness-nya itu jauh banget. Iya, plus fiturnya pun beda. Plus fiturnya beda. Jauh. Jadi, iya, Gitu loh. jadi itu maksudnya kayak ketika Poco harganya 5 juta, lu nggak boleh ngarep ada Iya. kamera sebagus di HP Realme yang 8 juta. Ingat harganya. Ya, itu. Bukan Iya. artinya ingat harga lu tutup mata sama minus, enggak. Iya. Cuman itu doang gitu ya. Cuman ya menarik lah ini. Jadi kayak yang dari Mas Panelo ini terima kasih ya. Ini yang jelas adalah mereka ini mengerti gitu keadaan Iya. dari reviewer ini. Karena emang sulit sih kayak yang gue bilang kemarin kita tarik lagi tuh ngobrolnya tuh gak ngobrol ke kalian doang tapi ke brand juga gitu. Iya. Ke kalian ini tuh kebagi lagi nih, ada yang komunitas, ada yang Bang Jago. Iya. Yang Bang Jago ini ribet banget nih. Bener. OS UI aja masih ada komen sampai kemarin tuh. Bener, gila. Anda ya, gua nggak mau komen lagi tuh soal OSW tuh, capek, bodo amat gua, jadi kayak ya udahlah gitu. Satu lagi fans kan. Iya, fans. Nggak, kadang tuh fans ini juga diperhatikan karena gini, biasanya tuh ada orang beli karena brandnya doang. Iya. Tidak peduli dia mau chipsetnya apa gitu, karena ada orang yang beli Realme doang, ada orang yang beli Vivo doang, ada orang yang Xiaomi doang gitu. Benar, bisa juga itu. Bisa juga, jadi kayak ya itu maksudnya komunikasinya ini agak ribet nih. Jadi gimana caranya tuh emang pasti akan menyinggung orang-orang tertentu atau pihak tertentu, tapi seenggaknya diminimalisir lah. Betul. Gitu ya. Oke, ini dari Ade Rahmat 149. Nah ini bagus nih ya. Kenapa nyantai nggak review X6 Pro ya? Apa karena HP ini jelek atau emang sebagus itu? No head ya, Bang Ger. Nanya doang nih, kenapa Bang Ger? Gak bakal gue omelin lu, sialan lu. Udah pakai foto KTP lagi. Apa ya, X6 Pro itu sebenarnya Sebenarnya bagus sebelum ada F6. iya sih itu sih. X6 Nggak Pro. sih? Iya sih. Walaupun kamera katanya bagus dari X6 Pro, beberapa orang bilang. Iya. Cuman kayaknya mending F6. Ini ada berapa F6 nanggung lah. Sebenarnya nambah itu dikit lah. kita hampir review loh. Hampir review, cuman kayak mikir lagi kayak Gak usah deh. pertama dari hype-nya, kedua kayak ya udahlah. Ya, udah orang udah pada suka aja, udah barang sempat habis juga. Itu saking ramenya sampai ada muncul TikTok ya, X6 Pro Bangkok. Itu saking banyaknya itu HP gitu. Jadi kayak bukannya jelek, bukannya gimana, emang nggak review aja. Karena emang ini kita kasih tau lagi ya. Kita tuh nggak bisa semuanya review ya. Pertama bukan karena kebatasan orang, bukan itu juga karena aksesnya juga terbatas juga. Betul. Gitu. Dan setelah akses terbatas kita ada aksesnya, HP udah nggak ada. Kita kan masih butuh views kan. Iya. Itu agak repot tuh. Jadi ya banyak lah. Jadi tapi kita usahakan setiap barangnya launching itu kita review lah. Semoga aja. Semoga aja ya, makanya dong support gitu. Canda. Terserah lu support apa enggak. Deh. Support lah, gila lu. Ya nih dari Mubieng Vape ya. Gue mau nanya dong, kalian ini iklan beneran atau dibayar atau kasih gratisan buat nggak dimasuk? Karena emang lagi nggak ada masuk apa gimana ya? Enggak, iklan itu sebenarnya isi-isi aja. Nggak ada apa-apa. Bercanda aja. Tapi kalau itu sebenarnya mancing ya untuk para brand-brand. Tapi udah 120 episode kayaknya iklan Sulit ya? sulit sekali ya. Sulit ya. Karena kita bukan David sih. Coba lu David
gua siapa gitu kan. Oh ini Besindotek. Besindotek Kan ada gitu iklannya. ya, walaupun jauh mukanya. Ya begitu ya, misalnya Aldi David, gua Besindotek ya pasti iklan banyak gitu. Cuman karena ini Aldi dan Gary ya, tinggal Jaktim. Iya menggambarkan penonton yang dia punya uang gitu. Iya. Bukan kita ini nih. Enggak sih, lebih ke views-nya juga kan. Maksudnya views-nya emang oke, cuman nggak se-oke yang orang mereka itulah. Iya gitu ya. Ya kita masih grinding lah ya. Makanya doakan saja supaya kita bisa sukses ya. Iya. Dan keluar dari studio ini. Di studio anjing. Ya, anjing pokoknya dah. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah ya. Udah ya, mungkin aja lu pegang teknologi kita minggu kali ini ya. Jangan lupa kalian untuk komen biar masuk Pacul of the Week minggu depan ya. Ini di affiliate-in aja kali di. Honda Nilon tuh banyak yang beli, gak ada yang tahu. Lo mau beli tuh si meteran, gue sih mending ke material aja langsung di toko bangunan. Di Tokped malas banget ya. Iya anjir. Iya. Orang random. Udahlah. Yaudah sampai jumpa di minggu depan guys. Bye bye.